Bab 4. Rencana B. Memerlukan senter. Setelah mengemasi semua peralatan yang mungkin kubutuhkan di alam bebas, aku menyandang rasalku di pundak. Aku memandang lama kamarku untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar merasa bahagia di sini. Aku akan merindukannya. Sambil membuka pintu, aku mengintip ke lorong. Tidak ada orang. Aku bergegas turun dari tangga kayu dan berjalan menuju gudang, tempat aku memarkir mobil salju yang kurcuri dari Walford pada malam aku melarikan diri. Sebagai antisipasi untuk melakukan pelarian tiba-tiba, aku selalu memastikan tangkinya terisi penuh. Tapi saat aku sampai ke gudang dan membuka pintunya, mobil salju itu sudah tidak ada. Aku mengumpat dengan kasar sambil menahan nafas. Tentu saja, para tetua pasti memberikan Daniel kunci cadangannya dan dia tidak mungkin percaya aku tidak mencoba kabur dengan menggunakan sesuatu yang bergerak lebih cepat dari kakiku. Dia pasti mengambilnya begitu dia tiba di sini. Kemarahan bergelora dalam diriku. Aku ingin menjerit. Aku mengentakkan kaki salju. Tindakan yang hanya menghasilkan sedikit kepuasan karena kecilnya suara yang dihasilkan. Berdebah, dasar berdebah sialan. Aku tidak akan heran kalau Daniel bersembunyi di suatu tempat dan memperhatikanku sekarang. Aku cukup keras kepala untuk memutuskan kalau aku mulai berjalan sekarang. Aku bisa mencapai kota berikutnya saat subuh. Siapa yang tahu? Mungkin mereka bahkan punya terminal bus. Aku menarik senter dari kantong depan ranselku dan berjalan dengan susah payah ke arah pepohonan. Aku cukup mengenal daerah ini untuk mengetahui bahwa hutan akan menyediakan perlindungan bagi pelarianku daripada jalan utama yang menuju ke kota. Aku tengah berjalan di antara pepohonan, tapi udara sangat dingin dan aku tidak bisa merasakan hidungku. Beberapa jam lagi seperti ini bukanlah hal paling cerdas yang pernah kurencanakan. Dan Daniel mungkin berpikir aku terlalu pintar untuk melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Jadi ada kemungkinan dia tidak mengawasiku. Aku selalu merasa nyaman berada di dalam hutan, tapi mendadak rasa dingin menjalar di punggungku. Tadinya nafasku tidak terlihat di dalam udara kering yang sangat dingin, tapi sekarang terlihat. Lalu, aku melihat kabut abu-abu kebiruan yang menyebar dengan lambat di sepanjang celah di antara pepohonan. Aku berhenti, bergeming di tempatku berdiri. Telingaku mendengar dengungan yang aneh. Kabut itu bergerak perlahan tanpa suara, tapi tetap saja terlihat hampir seperti sesuatu yang hidup dan bernafas. Mengancam, menyeramkan. Tingginya hanya selututku, tapi aku masih tetap tidak ingin berjalan menembusnya. Hal itu mengingatkanku pada saat Harvester mundur. Tapi dia tidak mungkin ada di sini. Dia tidak mungkin menemukanku. Senterku berkedip-kedip dan mati. Yang kumiliki sekarang hanya kilauan cahaya bulan. Tapi tetap saja, entah bagaimana kabutnya terlihat lebih jelas. Waktunya untuk pergi. Aku berbalik dan menabrak sesuatu yang keras. Lengan yang kuat mendekapku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku menjerit, meronta. Hei, tenang, tenang. Mengenali itu adalah suara Daniel, aku berhenti memukul dan menendang-nendang. Aku tenggelam dalam dekapannya. Nafasku terengah-engah. Menghirup dalam udara dingin ke dalam paru membuat dadaku sakit. Apa kamu melihatnya? Tanyaku. Melihat apa? Jawabnya. Aku mendongak untuk melihatnya dengan lebih baik. Di sana, aku berbalik dan menunjuk, dan segala sesuatu dalam diriku menegang. Tidak ada kabut di sana, tidak ada apapun. Hanya senterku yang sekarang menyala tergeletak di tanah. Seekor kelinci salju melompat ke dalam cahaya senter yang menyorot, dan jantungku hampir keluar dari tempatnya. Kamu takut sama seekor kelinci? Goda Daniel. Aku gak takut apapun, hanya saja ada sesuatu di sana. Sambil berjalan melewatiku, dia membungkuk dan meraih senterku. Seperti apa? Katanya. Oke, kabut bahkan terdengar lebih tidak berbahaya dari seekor kelinci. Tapi aku mengaku juga. Kelihatannya seperti kabut datang untuk mengejarku atau paling tidak menghalangi jalanku dan sekarang kabut itu sudah pergi. Kelihatannya, menurutmu itu sesuatu yang lain. Aku seharusnya tidak terkejut dia memperhatikan penggunaan kata-kataku. Kami datang dari dunia di mana segala sesuatu tidak terlihat seperti yang terlihat. Aku nggak tahu, maksudku tadi ada di sana dan kemudian nggak ada. Dia melihat sekeliling. Aku mendengar dia menarik nafas dalam-dalam. Aku hanya mencium kelinci itu dan seekor burung hantu. Kalau kelincinya nggak hati-hati, dia akan berakhir sebagai cemilan tengah malam. Dia menyerahkan senter padaku. Jadi apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Istirahat dari tidur. Hah, lucu banget, kataku, sambil berbalik dan berjalan kembali ke apartemen. Aku cuma keluar jalan-jalan. Tawanya yang dalam bergulir menembusku. Kebohonganmu itu mulai terasa maksa, tahu nggak? Aku bekerja sepanjang hari. Ini satu-satunya waktu aku bisa menikmati alam terbuka. Ya, tentu saja. Kenapa kamu gak bisa menerima saja kalau kita akan menjalani ini bersama-sama? Aku tidak menjawab perkataannya. Alih-alih aku berhenti, berbalik dan mengamati pohon itu lagi. Segalanya terlihat damai, tenang, dan alami. Kamu benar-benar ketakutan, kata Daniel.
Tadi itu aneh banget, rasanya seperti pada malam aku melihat harvester. Seluruh bahasa tubuh Daniel berubah, dia mendadak sangat waspada. Menurutmu dia ada di sini? Aku nggak tahu bagaimana dia menemukan kita. Aku cuma tahu untuk beberapa menit di sana tadi aku merasa seakan aku nggak sendirian. Kamu memang nggak sendirian, aku mengikutimu. Aku melirik padanya sebelum kembali berjalan ke apartemen. Kamu seharusnya menunjukkan kehadiranmu lebih cepat tahu. Aku cuma ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Kamu mencuri mobil saljuku, kataku kesal. Aku seharusnya melaporkanmu pada polisi. Kamu akan melaporkanku mencuri sebuah mobil salju yang kamu curi, tanya Daniel. Kurasa enggak. Kapan kamu melakukannya? Tanyaku. Sebelum aku masuk untuk minum coklat panas. Jadi kamu tahu di mana aku tinggal sebelum kamu mengantarku pulang. Apa ada yang nggak kamu ketahui tentangku? Tentu saja, mimpi-mimpimu, siapa ciuman pertamamu, film kesukaanmu, ngomong-ngomong film kesukaanku Avatar. Special efeknya keren banget tahu. Sulit untuk tetap merasa kesal padanya saat dia begitu nyaman berada di sekitarku. Tapi aku memutuskan untuk tidak membiarkan pesonanya mengalihkanku dari tujuan yang sebenarnya. Saat sudah sampai apartemenku, aku bertanya, jadi kamu tinggal di mana selama berada di sini? Dia mengangkat bahu. Di sekitar sini. Jadi kurasa dia mungkin menjagaku dalam wujud serigala dan berubah kembali saat melihatku masuk ke dalam hutan. Aku masih marah padanya karena mengambil mobil saljuku. Tapi sebenarnya dia hanya mematuhi perintah. Kata-kata yang keluar dari mulutku sangat bertentangan dengan hal itu. Kamu bisa tidur di sofa kalau mau. Undangku. Dia nyengir. Undangan yang manis banget. Oke, mungkin aku terdengar sedikit marah. Dengar, aku marah tentang mobil salju itu, tapi aku cuma mencoba bersikap baik. Kamu nggak perlu mencobanya. Jadi kamu mau tidur di sofa apa enggak? Tanyaku. Aku tahu keberadaan di sofa berarti aku tidak bisa mencoba kabur lagi malam ini. Tapi aku mungkin memang tidak bisa. Ini sudah terlalu larut dan aku lelah, dan Daniel terlalu waspada. Oke, tentu saja, katanya. Aku kembali melirik ke arah pepohonan. Kenapa aku mendapat perasaan takut bahwa aku sedang diawasi, dan bukan oleh Daniel. Aku membuka pintu dan Daniel mengikutiku ke dalam. Menyenangkan, katanya. Aku akan mengambilkan selimut, kataku sambil berjalan ke lemari di lorong. Aku berjincit untuk meraih selimut dan luar biasa sadar saat Daniel mengulurkan tangan di atasku. Dadanya menempel di punggungku. Biar aku yang ambil, katanya. Aku menyelinap dari bawah lengannya dan mengawasi saat dia meraih selimut itu dan sebuah bantal. Aku benar-benar menghargai ini. Aku benar-benar gak berpikir semua hotel dan losmen bakal penuh. Bukan karena aku keberatan tidur di tenda, tapi sofa lebih baik. Kutebak kamu datang dengan 4 kaki, kataku. Sebisa mungkin ya, tapi kita akan menggunakan mobil salju untuk kembali ke Walford. Jadi kalau kamu kesini dalam wujud serigala, di mana kamu dapat pakaianmu? Aku agak sedikit membobol dan menyelinap waktu tiba di sini tadi pagi. Jangan khawatir, aku meninggalkan uang di kasir. Aku nggak khawatir, cuma penasaran. Anggap aja rumah sendiri ya. Dia menuju ke sofa dan aku naik ke lantai atas. Lalu aku mendengar pintu depan terbuka. Aku langsung bergegas turun lagi tepat saat Lisa melewati ambang pintu. Hei, bisikku. Aku mengizinkan Daniel tidur di sofa. Sofa, ulangnya saat bergabung denganku di tangga. Dia jelas pantas diajak ke tempat tidur. Kelihatannya dia tahu apa yang harus dilakukan kalau dipeluk dengan kasih sayang. Kami bahkan bukan teman, gumamku saat kami menaikin tangga. Untuk mengubah topik, aku bertanya, gimana dengan Erik? Sambil mengangkat bahu, dia melangkahi anak tangga terakhir. Dia baik, tapi kami nggak jadian. Melihatmu bersama Daniel, aku jadi takut menginginkan lebih. Apa maksudmu? Kalian berdua jelas punya ikatan yang nyata banget, seperti belahan jiwa atau sejenisnya. Dia cuma cowok biasa, jawabku. Kamu entah lagi membodohiku atau membodohi dirimu sendiri. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan pada cowok keren itu. Aku nggak merasakan apa-apa. Kurasa kamu merasakannya, kamu cuma belum menyadarinya. Selamat malam, katanya. Lisa masuk ke dalam kamarnya dan aku masuk ke dalam kamarku. Aku bersiap-siap tidur. Aku berbaring di tempat tidurku untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa tidur sekarang. Daniel bukan hanya seorang cowok biasa. Aku bahkan tidak yakin dia hanya seorang shifter biasa. Jadi, dia itu apa?